di dalam 1 Korintus 14 ayat 34 sampai 35. Ayat ini mengatakan bahwa perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, bahkan tidak sopan perempuan berbicara dalam pertemuan jemaat. Apa maksud dari ayat ini? Seingat saya, di awal-awal kita tajam atau membuat program ini sudah pernah ditanyakan pendeta. Gimana pendeta? Ya, saya juga ingat ini tajam ke-40 ya. Iya. Itu baru mulai, itu baru tajam ke berapa? Mungkin 5 atau 6. Saya ingat pernah kita bahas sedikit, tetapi hanya sedikit tambahan untuk mengingatkan kembali saja. Kata berdiam diri di sini di ayat yang ke berapa tadi? 34 yang mengatakan perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Ayat 35 mengatakan jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Jadi perempuan-perempuan di sini sebenarnya adalah istri-istri. Jadi mereka datang bersama-sama ke perkumpulan ibadah bersama dengan suami mereka. Dan apa yang dinyatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ini adalah di Korintus terjadi perpecahan sehingga semua orang mau berbicara. Semua orang mau menyatakan bahwa saya punya karunia yang lebih dan lain sebagainya. Khususnya adalah tentang karunia berbahasa yang disebut dengan karunia bahasa roh. Jadi ada yang mau mengucapkan bahasa-bahasa asing sekalipun tidak ada yang menerjemahkannya. Jadi di dalam 1 Korintus 14 Paulus memberikan beberapa penuntun supaya semuanya berjalan dengan teratur dan dengan baik, dengan sopan. Contohnya, bukan hanya istri-istri ini saja yang disuruh untuk berdiam diri dulu dalam keadaan seperti itu. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28, pasal yang sama di dalam 1 Korintus 14. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi ada beberapa pembatasan. Tujuannya bukanlah perbedaan hak di dalam terlibat dalam acara kebaktian, tetapi pembatasan-pembatasan ini tujuannya supaya ibadah itu menjadi berkat dan jangan sampai ibadah itu penuh dengan semua pembicaraan dan tidak teratur. Dikatakan kalau ada yang mau berbicara cukup 2 atau 3 orang, itu pun gantian. Dan bukan hanya itu, kalau kita baca dalam ayat yang ke-28, jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Jadi yang disuruh berdiam diri bukan hanya istri-istri saja, tetapi disebutkan juga mereka yang mau berbicara dalam bahasa asing atau bahasa roh, kalau punya karunia berbicara dalam bahasa lain, kalau tidak ada yang bisa menafsirkannya, sebaiknya jangan berkata-kata, sebaiknya berdiam diri. Itu kebanyakan adalah laki-laki. Jadi baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan ada pembatasan-pembatasan dalam situasi yang tertentu itu supaya apa? Coba kita baca di dalam ayat yang ke-33. Supaya apa? Dikatakan sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera, supaya semua berjalan dengan damai sejahtera. Dan masih ada satu ayat lagi, ayat yang ke-40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan dengan teratur. Kalau suaminya sudah berbicara dan menanyakan pertanyaan, sebab di sini konteks berbicara adalah menanyakan pertanyaan. Dalam ayat 35 dikatakan, jika mereka, istri-istri ini, ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan. Jadi di sini berbicara bukan artinya mengajar, tapi bertanya. Kalau suami sudah bertanya, biarlah ibu-ibu tidak usah bertanya lagi. Oke, diam dulu. Kemudian siapa lagi yang jangan dulu bicara? Kamu kalau mau bicara tapi tidak ada yang mengerti dan tidak ada yang bisa menafsirkannya, kamu juga berdiam dulu supaya jangan banyak yang berbicara, perbaktian berjalan dengan baik. Ini supaya perpecahan-perpecahan yang terjadi boleh
dikurangi dan boleh ada persatuan yang kuat di dalam jemaat. Mengapa? Ayat 40, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ayat 33, Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Terima kasih.